Semangat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, jadi hari ini Desa akan membahas topik gitu ya tentang sebarkan untuk memancing minat. Di next kan, Novi? Nah, apa sih yang kita sebarkan ya teman-teman? Nah, apa sih yang kita sebarkan gitu ya untuk bikin orang itu penasaran ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu pastinya kisah dan pengalaman kita ya teman-teman ya. Karena kalau dengar dari kisah kita, orang pasti lebih percaya ya teman-teman ya. Pastiin kisah dan pengalaman kita itu memang yang asli ya, memang yang jujur, nggak dilebih-lebihin gitu ya. Dan pastikan yang di-share itu adalah hal-hal yang berguna. Kemudian yang bisa kita sebarkan itu adalah rekomendasi dan review produk ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai produk apa, teman-teman bisa review dan nanti bisa kasih rekomendasi ke audiens kita ya, baik offline maupun online. Kemudian kalau teman-teman yang suka makeup gitu, yang punya passion sama makeup, teman-teman juga bisa berbagi tutorial kecantikan ya teman-teman ya. Jadi bisa bikin video gitu ya. Dan juga info produk dan penawaran terbaru dari katalog. Nah, kalau tadi hal-hal yang kita sebarkan teman-teman ya. Nah, sekarang di mana sih kita menyebarkannya? Nah, di mana sih kita menyebarkannya ya teman-teman ya? Bisa secara langsung dan media sosial. Jadi nggak hanya lewat media sosial ya, secara langsung karena dulu desa ini juga backgroundnya adalah memulai Oriflame itu lewat offline. Jadi berceritanya bisa lewat lingkungan rumah, atau mungkin pas di lingkungan sekolah atau kampus ya teman-teman ya buat yang masih kuliah, atau mungkin di lingkungan keluarga atau di kantor gitu ya, atau di mana aja. Jadi media offline ini bisa di mana aja gitu ya. Jadi yang kita langsung ketemu. Kemudian di media sosial itu kalau sekarang ini pasti teman-teman sudah banyak pakai ya. Facebook gitu ya, Instagram, terus ada YouTube juga gitu ya. Jadi ada banyak sekali pilihan media sosial yang teman-teman bisa pakai untuk berbagi gitu ya, untuk sharing cerita teman-teman. Nah, jadi kalau tadi sudah tahu ya apa yang kita sebarkan, terus di mana kita sebarin. Jadi hari ini Desa mau berbagi tips gitu ya, apa sih yang Desa sebarkan dan apa sih yang harus disiapkan gitu ya. Jadi kita mulai dari offline dulu ya teman-teman ya, kita bahas offline-nya dulu. Jadi kalau yang offline gitu ya, bisa dalam artian kita ketemu langsung ya. Jadi tujuan kita di bagian ini adalah gimana menciptakan hubungan kan ya. Jadi benar-benar yang namanya ketemu langsung pastinya pertama kali adalah penampilan ya, penampilan dan harus senyum ya. Karena kalau kitanya udah dilihatnya ramah gitu ya, itu akan membuat kesan orang nyaman sama kita teman-teman ya. Jadi offline ini kita bertemu langsung, bertatap muka, jadi kesan itu penting sekali teman-teman ya. Jadi senyum menunjukkan kita ramah gitu ya dan enak diajak ngobrol ya. Kemudian di offline itu bisa dengan slide-nya nggak jalan, membangun persamaan ya teman-teman ya. Jadi membangun persamaan misalnya kalau teman-teman nih melakukan beauty demo misalnya ya, persamaannya misalnya anak kuliah gitu ya. Jadi sama-sama membangun persamaan yang mereka pengen teman-teman bisa bercerita produknya yang cocok untuk anak kuliahan itu apa gitu ya. Dulu teman-teman kuliah seperti apa produk yang teman-teman pakai gitu ya. Jadi membangun persamaan atau misalnya kalau ketemu personal gitu ya, membangun persamaan apakah sama-sama ibu rumah tangga gitu ya, apakah pengen juga menghasilkan atau sama-sama tertarik di bidang kosmetik gitu ya. Jadi membangun persamaan tadi. Kemudian yang ketiga pastinya kalau kita ketemu langsung gitu ya, kita tuh jangan banyak jangan kitanya aja yang nyerocos gitu ya, tapi kita bisa jadi pendengar yang baik gitu ya teman-teman ya, karena semua orang kan suka didengar ya. Jadi mulai mendengar kira-kira dia kalau kemarin dia beli produknya gitu ya, kalau kemarin dia beli produknya kira-kira gimana sekarang gitu ya,
dia suka atau enggak gitu ya, gimana hasilnya gitu ya, kita dengerin gitu ya, kita mendengar gitu ya, atau mungkin di cerita itu misalnya dia juga pengen menghasilkan gitu ya, jadi setelah itu baru deh kita masuk gitu ya dengan pembicaraan ya teman-teman ya. Jadi di offline ini penting banget kita membuat orang itu nyaman gitu ya, dan kita berkomunikasi langsung. Satu lagi mesti percaya diri ya teman-teman ya. Percaya diri itu kayak kita gimana caranya percaya diri dengan kitanya punya ilmu deh paling nggak gitu ya, tahu tentang Oriflame, tahu tentang produknya gitu ya. Jadi dengan kita tahu, saat kita bertemu orang gitu ya, misalnya mereka nanya sesuatu, kitanya jadi bisa jawab gitu ya. Paling nggak kita tuh tahu gitu ya, jadi nggak bikin orang itu percaya dulu bahwa kita ini tahu produknya, kita ini tahu Oriflame gitu teman-teman ya. Itu yang offline ya. Kemudian yang online, yang pasti teman-teman sudah lakukan ya selama ini ya, udah biasa ya. Nah di online kita nggak ketemu orang gitu ya, maksudnya kita nggak kenal mungkin sama orang tersebut gitu ya. Jadi di online tersebut adalah gimana kita bisa membangun kepercayaan orang gitu ya. Orang bisa tahu kita dari Facebook kita ini orang seperti apa gitu ya. Maksudnya punya gambaran tentang kita dari Facebook kita. Ya, jadi itu kenapa penting sekali status gitu ya di Facebook, jangan hanya tentang produk gitu ya. Jadi variasikan status teman-teman itu tentang nggak hanya tentang produk, maaf, tentang keseharian kita. Teman-teman bisa cerita tentang kesehariannya teman-teman. Teman-teman bisa cerita tentang kesibukannya teman-teman tuh ngapain gitu ya. Apakah teman-teman karyawan, apakah teman-teman itu anak kuliahan gitu ya, apakah ibu rumah tangga gitu ya. Jadi ide-ide status tersebut yang nggak cuman tentang produk gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa cerita tentang perubahan kita, apa sih yang kita dapetin di Oriflame. Bisa cerita juga tentang apa sih support Oriflame gitu ya. Jadi ini harus disiapin konten-konten status ini gitu ya, yang teman-teman siapin, jadi biar lebih bervariasi di Facebook atau Instagram atau di sosial media lainnya. Kedua, karena kita mau membangun hubungan gitu ya, kita penting sekali untuk mengajak interaksi gitu ya. Salah satu contohnya adalah kita bisa kan ada kolom komentar gitu ya. Jadi kalau ada yang komen, kitanya jawab gitu ya. Jadi kita menghargai mereka komen gitu ya, ngasih komen gitu ya. Jadi saling berinteraksi gitu ya. Kemudian juga teman-teman bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan di status teman-teman ya, sesekali supaya memancing mereka aktif berinteraksi di sosial media kita, di sosial media teman-teman. Kemudian yang ketiga itu rajin posting setiap hari. Kenapa mesti rajin gitu ya? Kan kita pengen ya orang yang kemarin beli produk kita, mereka beli lagi. Orang yang awalnya beli, suka produknya, mereka mencoba peluang bisnisnya. Atau yang sudah menjalankan bisnisnya biar mereka makin yakin lagi di Oriflame gitu ya. Jadi itu kenapa penting sekali kita rajin posting gitu ya, karena mereka bisa melihat gimana konsistennya kita, apa yang bisa kita dapetin gitu ya. Jadi dengan kita rajin, mungkin satu hari dia nggak lihat status kita, tapi besok dia ngelihat, dia jadi semangat gitu ya. Jadi rajin ini penting ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma sesekali, nanti kalau misalnya mereka pengen beli produknya terus ngelihat status kita sesekali aja muncul, nanti mereka pikir, udah nggak aktif lagi nih orangnya gitu ya. Jadi penting banget untuk rajin posting setiap hari ya. Terus yang keempat, kenali kelebihan kita. Misalnya, teman-teman itu suka produk makeup gitu ya. Jadi teman-teman mau buat tutorial boleh gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nggak bisa pun ya nggak apa-apa sih. Kalau punya kelebihan-kelebihan tersebut, teman-teman bisa tambahkan di status teman-teman ya. Di next Kak, di konten teman-teman. Nah, jadi kalau desa pribadi gitu ya, jadi di Facebook itu mulai berceritanya itu memang nggak cuma satu-satu tentang produk aja gitu ya, ataupun di Instagram gitu ya. Jadi biar sosial medianya hidup ya. Jadi orang ngelihat ada kehidupan lo di sana. Jadi
ya kayak human being, kayak orang biasa gitu ya. Dan dari status kita yang kelihatannya kita sehari-hari, tapi mereka bisa ngelihat, ih dia jalanin Oriflame-nya seru ya gitu ya. Jadi yang pertama itu misalnya nih contoh yang pertama, cerita dengan produk Oriflame. Banyak orang kan pakai produk kosmetik ya, tapi nggak semua produk kosmetik itu kalau di Oriflame kita bisa menghasilkan gitu ya. Jadi Desa cerita, ih di Oriflame tuh ada loh lipstick matte gitu ya. Mungkin selama ini orang-orang tuh tidak melihat kalau di Oriflame tuh ada loh lipstick matte yang tahan lama, yang hasilnya bagus gitu ya. Yang malah dari pakai lipstick, pakai produk kosmetik mereka bisa menghasilkan gitu ya. Jadi Desa buat status itu teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar produk aja, tapi diselipin, ini lipstiknya bagus ya, lipstik matte ini gitu ya, dan bisa ngasilin juga gitu ya. Jadi status yang ngobrolin produk tapi tetap juga ngebikin orang itu tahu, ih bisa ngasilin ya gitu ya. Kemudian beberapa sih ada yang ditambahin gitu ya, atau teman-teman misalnya mau ngomongin produk aja, produk Oriflame ini lipstiknya ini kayak begini, harganya kelebihannya teman-teman bisa tonjolin gitu ya. Dan di status lainnya dengan produk teman-teman bisa kasih tahu, bisa ngasilin juga ya. Terus kemudian cerita tentang keseharian kita. Kadang Desa suka cerita gitu ya, Desa ini siapa sih gitu ya. Jadi Desa cerita, oh Desa dari ngerjain Oriflame-nya sejak kuliah gitu ya, dan sekarang ngerjain Oriflame-nya dari luar negeri dan dari Bali gitu ya. Jadi mereka bisa kebayang, oh Oriflame ini keren ya, bisa dikerjain bahkan di 2 benua. Jadi banyak orang yang mungkin nggak tahu ya Oriflame itu sekeren itu gitu ya. Jadi di status-status itu ditunjukin gitu ya gimana supportnya suami. Jadi teman-teman boleh cerita tentang diri teman-teman yang mungkin sekarang ini sambil bekerja sambil Oriflame-an, atau cerita tentang tetap bisa seseruan sama anak, bisa ngurus anak, ngurus keluarga, tapi bisa juga ngasilin ya. Jadi cerita-cerita yang bikin orang itu ngelihat bahwa Oriflame itu bukan cuma sekedar apa ya, nggak cuman kerja apa sih, nggak gila-gilaan kerja tok, tapi juga dia punya kehidupan loh gitu ya. Jadi dia tetap ngerjain, dia punya tetap aktivitas keseharian lainnya gitu ya, sama kayak orang biasa gitu ya. Di next Kak. Nah, terus cerita apa yang kita dapatkan bersama Oriflame. Nah, ini bisa tentang cerita perubahan hidup teman-teman ya. Jadi perubahan hidup, kalau teman-teman sudah merasakan perubahan hidup tuh ya nggak harus keluar negeri gitu ya. Bisa mulai dari hal-hal kecil. Teman-teman misalnya yang baru memulai di sini, teman-teman bisa cerita, dulu tuh nggak tahu makeup, sekarang itu jadi tahu ya gitu ya. Jadi bisa dandan. Kalau dulu tuh nggak tahu bahwa merawat wajah itu penting, sekarang jadi bisa gitu ya. Jadi karena Oriflame gitu ya. Jadi teman-teman bisa cerita perubahan-perubahan apa sih yang teman-teman dapetin gitu ya. Nih kalau Desa nih dari Oriflame tuh bisa loh kita bisnis bareng gitu ya, bisnis sama adik gitu ya. Padahal dulu anti banget Oriflame-an, nggak mau Oriflame, tapi sekarang dia mau Oriflame-an dan akhirnya bisa liburan bareng ke luar negeri gitu ya. Jadi ceritakan apa sih yang kita udah dapetin di Oriflame ya. Kemudian cerita tentang hadiah atau reward Oriflame, atau apa yang sudah teman-teman dapetin gitu ya. Jadi contohnya deh mulai dari hadiah ya. Kejar setiap hadiah-hadiah kecil di Oriflame. Pemanasan ya, jemput dulu hadiah-hadiah kecilnya sebelum teman-teman jemput hadiah yang besar gitu ya, reward yang besar. Jadi anggap pemanasan, dan ini juga bisa jadi bahan status kita yang bikin orang yang awalnya cuma beli produknya gitu ya, mereka bisa ngeliat, oh ternyata dari beli produknya bisa ya dapet alat-alat dapur kayak begitu ya gitu ya. Dari join Oriflame ternyata bisa ya dapat alat-alat dapur. Jadi mereka ada keinginan untuk gabung gitu ya misalnya. Jadi cerita misalnya dapat panci gitu ya, dapat apapun hadiah-hadiah yang teman-teman dapetin, teman-teman ceritain ya. Lolos share your passion, teman-teman ceritain gitu ya bahwa Oriflame itu ini loh bisa ngasih ini ya. Terus cerita juga tentang support Oriflame. Banyak orang tuh ya nggak tahu juga kalau Oriflame itu sekarang dari satu aplikasi gitu ya, mereka bisa ngerjain Oriflame itu dari rumah, tanpa harus keluar rumah, semuanya bisa dikerjakan dari rumah. Jadi banyak yang nggak tahu, dan disitulah Oriflame udah support dengan digital, maksudnya online banget ya. Jadi benar-benar teman-teman ceritain yang bisa dari rumah, terus barang dikirim gitu ya. Jadi ceritain ya gimana
ceritain ya gimana sih, apa sih yang sudah kemudahan-kemudahan yang sekarang ada di Oriflame gitu teman-teman. Jadi benar-benar yang karena penting sekali ya begitu kita bercerita tentang siapa kita di Facebook, tentang apa yang kita dapetin, itu bikin orang-orang itu makin yakin gitu ya, cerita tentang produk yang kita pakai, mereka ngeliat gitu ya dari mereka yang awalnya cuma beli lipstick nanti jadinya beli parfum gitu ya, mereka bisa repeat order, atau yang jadi awalnya cuma pakai, cuma iseng beli, tapi mereka ngelihat bahwa di Oriflame tuh ada peluangnya untuk menghasilkan gitu ya, ada kesempatan untuk ibu rumah tangga bisa menghasilkan contohnya gitu ya. Jadi itu aja sih Kak Novi yang mau Desa share, tips dari Desa.